ada memang beberapa influencer yang mereka bukan live stream, sebut saja mungkin kayak Ferry Irwandi, Timothy Ronald. Itu mereka untuk menaikkan engagementnya di kolam yang berbeda, mereka bikin sayembara Clipper. Ini biasanya rewardnya adalah berdasarkan view yang didapat. Oke. Itu saya pernah lihat Ferry Irwandi seperti itu. Terus Agus Leo Halim yang Linkit juga seperti itu. Kalau Timothy Ronald waktu itu berdasarkan pengakuannya adalah dia pokoknya siapa yang lewat FYP-nya dia itu dikasih 1 juta segala macam. Sehingga semakin banyaknya influencer yang menggaungkan konsep seperti itu, semakin banyaklah orang-orang yang mencoba peruntukannya untuk mendapatkan tadi rewardnya itu. Barulah brand-brand ini mulai masuk dan tertarik terhadap konsep Clipper itu. Sepakat nggak dengan quote ada kemarin seliwaran di quote, anak sekarang lebih mending jadi Clipper daripada influencer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang editor Pecah Telur. Ini piye Mas rasane? Biasa nih di depan kamera, sekarang diminta untuk jadi narasumber Pecah Telur. Rasanya adalah mungkin kan biasa di belakang layar Pak Agung. Ya. Belakang layar, ke depan layar. Jadi yang dipersiapkan adalah mentalnya untuk ditata dan bisa berbicara dengan baik. Jadi bagi yang belum tahu, Iqbal ini adalah salah satu editor di Pecah Telur yang biasa mengedit ini atau tayangan-tayangan lain di Pecah Telur adalah Iqbal ini. Nah, saya mau mengajak diskusi Iqbal ini tentang Bal. Jadi fenomena Clipper. Fenomena Clipper yang hari ini marak. Dan kenapa narasumbernya adalah Iqbal? Karena Iqbal ini kan baru mengerjakan project di luar kantor ini ya. Jadi memang di teman-teman editor kita itu ada teman-teman kayak side project sendiri-sendiri. Dan Iqbal baru mengerjakan project Clipper dari sebuah brand. Betul ya? Betul, freelance ini. Freelance gitu. Nah, kita mau bahas tentang Clipper sebagai marketing. Nah, kalau menurutmu Bal, Clipper itu sejak kapan sih sebenarnya ada Clipper itu? Oke, kita bahas Clipper yang sendiri dulu ya. Jadi Clipper itu mulai naik Pak Agung berdasarkan fenomena ketika live streaming itu naik di YouTube. Kayak di luar misal kita bisa tahu iShowSpeed, terus ya beberapa live streamer yang besar lah. Di Indonesia pun kita tahu ya yang mungkin cukup hype di 2025 itu adalah Marathon yang punyanya Reza Arab segala macam. Terus live streamer yang game kayak Mobile Legends segala macam. Nah, Clipper itu muncul ketika live stream itu kan panjang, 8 jam. Nah, sedangkan secara minat penonton untuk cari bagian-bagian tertentu yang menarik itu kan butuh effort. Makanya demand itu pun ada sebagai Clippernya itu tadi. Demandnya ada karena penontonnya nggak pengen nonton 8 jam sehingga melihat demand tersebut mungkin ada beberapa yang tadinya mungkin tak perhatikan adalah mereka mengklip idolanya. Karena sebagai penonton diklip lucu nih. Lucu akhirnya ada yang upload 1-2 segala macam, pada akhirnya itu terbentuk secara tidak langsung karena fenomena live stream tadi. Gitu. Bagi yang belum tahu mungkin bisa dijelasin Bal. Nih sebagai kadang-kadang juga kemarin saya membahas Clipper di forum-forum komunitas. Bagi mungkin generasi saya ke atas atau mungkin generasi yang lebih tua itu nggak ngerti. Apa sih Clipper itu gitu? Nah, Clipper itu apa Bal? Clipper sendiri itu adalah orang yang mengedit atau memotong sebuah video yang panjang. Tadi kan kita bahas live streaming kan tadi. Ya. Terus semakin manaknya podcast juga. Podcast itu kan 1 jam, 2 jam, kadang ada yang sampai 3 jam mungkin. Nah itu dipotong karena kita tahu sendiri ketika ada 2 long form dan short form konten, sehingga si Clipper ini kadang masukin juga hasil potongannya itu ke short form konten. Karena kan yang tadi yang panjang-panjang itu kan termasuknya long form konten kan di YouTube.
segala macam terkait live stream dan podcastnya itu tadi. Dipotong, diupload di platform yang berbeda. Gitu. Jadi memang juga karena ada platform panjang dan platform pendek. Iya. Dan ada juga kan mereka selain juga untuk mengklip idola mereka juga ada ini misal saya seorang umum ingin membuat konten pendek di katakanlah sebut saja TikTok atau Short atau Reels. Betul. Kan saya butuh konten tuh. Betul. Nah maka saya mencari sumber yang panjang, saya tontonin, kemudian saya klip atau saya potong bagian-bagian yang menarik. Betul. Nah untuk menghidupkan konten saya kan gitu ya Bal ya? Betul, bisa begitu juga. Oke. Jadi banyak faktor nih ya. Bisa banyak faktor, tergantung kebutuhan dari itu sendiri. Nah kemudian semakin kesini kok semakin dikomersilkan gitu loh. Semakin menjadi, bahkan di yang kamu freelance kan itu brand kan? Brand. Tapi kalau dikatakan works apa enggak ya kan kita belum tahu ya untuk brand itu sendiri. Jadi Pak Agung kalau saya melihat fenomena Clipper ini tadinya itu untuk menaikkan beberapa influencer terlebih dahulu sebelum ke brand ya. Sebelum ke brand itu jadi ada memang beberapa influencer yang mereka bukan live stream, sebut saja mungkin kayak Ferry Irwandi, Timothy Ronald. Itu mereka untuk menaikkan engagementnya di kolom yang berbeda, mereka kan di YouTube rata-rata kan. Oke. Di kolom yang berbeda seperti TikTok segala macam. Mereka bikin sayembara Clipper. Sayembara Clipper ini biasanya rewardnya adalah berdasarkan view yang didapat. Oke. Itu saya pernah lihat Ferry Irwandi seperti itu, terus Agus Leo Halim yang LinkedIn juga seperti itu. Kalau Timothy Ronald waktu itu berdasarkan pengakuannya adalah dia pokoknya siapa yang lewat FYP-nya dia itu dikasih 1 juta segala macam gitu. Sehingga semakin banyaknya influencer yang menggaungkan konsep Clipper itu, semakin banyaklah orang-orang yang mencoba peruntukannya untuk mendapatkan tadi rewardnya itu. Sehingga semakin banyaknya itu barulah brand-brand ini mulai masuk dan tertarik terhadap konsep Clipper itu. Oke, tanya-tanya. Kan tadi Timothy Ronald bahkan sangat ekstrim. Jadi kalau ini lewat FYP kalian, silahkan mengklip. Terus kemudian piye? Maksudnya bayarannya gimana setelah capai view tertentu atau apa? Nah, kalau Timothy Ronald tadi berdasarkan pengakuannya adalah, jadi kalian silakan klip videonya dia terserah yang seperti apa. Ketika dia menemukan satu video di FYP-nya dia, bukan di FYP kita, di FYP-nya dia kan juga main TikTok kan. Oke. Tiba-tiba lewat di dia gitu. Di dia. Nah itu kata dia langsung dikasih 1 juta. Pokoknya menarik lewat FYP dan dia tertarik. Langsung dikasih. Sedangkan untuk beberapa berdasarkan view. Misal didapatkan 500.000 atau 1 juta atau segala macam. Nah itu nominalnya tiap influencer itu berbeda-beda. Jadi yang berdasarkan view itu mungkin yang tadi ya yang Saman sebutkan kayak Ferry Irwandi, Agus Leo Halim. itu berdasarkan view. Dan itu rekrutmennya bagaimana? Rekrutmen untuk Clipper itu apakah semasif tadi pokoknya lewat FYP siapapun itu atau orang yang ditunjuk kalau mereka? Nah, kalau sempat saya lihat kalau Agus Leo Halim itu dia punya platform sendiri kan, LinkedIn. Nah itu dia biasanya setoran ke sono, ke LinkedIn itu. Kalau Ferry Irwandi waktu itu saya juga pernah sempat masuk ke Discord-nya. Jadi dia mengumpulkan siapa yang berminat jadi Clipper. Dia waktu itu pengumuman di Instagram, berminat jadi Clipper silakan masuk ke Discord ini. Di Discord itu dia jelasin rules-nya yang perlu dicantumkan kayak misal hashtag segala macam. Nah ketika mereka mungkin mencapai rewardnya itu suruh report ke admin yang bersangkutan. Nah kalau Timothy Ronald saya kurang tahu seperti apa. Iya. Berarti lebih terkoordinir gitu ya si Ferry Irwandi ya. Iya. Boleh tahu nggak Mas? Kisaran berapa mereka dibayar? View berapa? Uangnya berapa? Biasanya ini saya agak lupa kalau yang Ferry Irwandi, tapi Agus Leo Halim itu dia berdasarkan besar view-nya. Jadi
besar view-nya segini ya nominal segini. Jadi kayak Oh. dia bikin checkpoint kalau nggak salah 300.000, 500.000 sama 1 juta. Nah ketika mencapai, misal katakan si yang pembuat ini udah mau setoran nih di 300.000 atau dia masih memungkinkan masih menahan dia 1 juta dulu. Nah itu tergantung bagaimana ketika mereka setoran si hasil videonya tadi. Misalnya kalau si Agus Leo itu seingat saya view-nya 300.000 ya 300.000. Senilai view-nya. Iya senilai view-nya. Berarti artinya ya cukup tinggi juga ya dari segi si influencernya itu juga cukup berani ya berarti ya. Benar. Kalau itu banyak kan bisa jadi misal nih ada 10 orang rata-rata 1 juta kan jadi 10 juta ya. Betul. Nah tapi kan orang yang bisa mencapai view ratusan ribu dan 1 juta mungkin kalau saya katakan 1:100. Realitanya nggak mudah juga ya. Gak mudah. Apalagi kecuali memang secara akunnya itu tadinya sudah terbentuk ya untuk ngeklip dia tadinya mungkin emang senang terus ngeklip sehingga secara akunnya algoritmanya terbentuk. Nah suatu waktu pasti bisa meledos karena kita tahu kalau katakan TikTok ya, TikTok itu kan terbentuk juga berdasarkan algoritma yang tadinya di-upload sebelumnya seperti apa. Kalau misalnya cuman sekali aja ya nggak bisa jadi nggak FYP gitu nggak ya. works ya. Saya pernah tahu nggak Bal, temenmu atau mungkin di circlemu yang pernah dapat sekian begitu menjadi seorang clipper? Clipper belum pernah sih. Belum tahu ya. Belum tahu. Sama sepakat nggak dengan quote ada kemarin seliwaran di quote anak sekarang lebih mending jadi clipper daripada influencer. Anak sekarang Mending jadi clipper daripada influencer. Sepakat nggak? saya sih nggak sepakat. Nggak sepakatnya adalah karena mungkin momen clipper ini bisa dikatakan akan turun ketika momen lain berubah. Dalam artian kan live streaming ya baru ini kan. Tadinya kan nggak ada. Nah, momen clipper ini kan juga bergantung dari video-video panjang yang ada. Dan semakin sebuah konsep semakin digali, tentu persaingannya akan semakin banyak. Sedangkan clipper itu kan ya secara skillnya bisa dikatakan untuk melebarnya kurang karena cuman ya di editing segala macam gitu. Tapi kalau influencer dia secara mindset tertanam sebagai seorang yang influence sehingga dia berpikir kreatif, konten segala macam sehingga feel kreatifnya itu terus bertumbuh. Berbeda dengan clipper tadi karena dia fokusnya hanya di videonya saja. Itu kalau menurutmu berarti clipper ini bisa jadi akan tergantikan. Bisa jadi akan turun dan Bisa secara jadi. kreativitas tidak sekreatif jadi influencer gitu ya. Betul. Oke. Jadi masih menjadikan influencer berarti ya. Kalau secara mindsetnya dia untuk berkembang harusnya influencer lebih menjanjikan tetap. Tapi influencer kan juga susah Bal. Sekarang banyak orang yang jadi influencer. Kolamnya ya itu aja. Nah Kayak itu bersaing begitu loh. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau saya analisa dan pikir sedikit itu adalah ketika orang itu mencoba untuk menjadi influencer dan gagal, secara kebutuhan skillnya itu akan tetap terpakai ketika dia ingin bekerja di suatu perusahaan tertentu. Karena sekarang tetap ada itu demand-nya tim kreatif, content creator, segala macam. Sedangkan si clipper tadi kan untuk skillnya mungkin nggak bisa sampai di sana. Iya. Jadi tetap bisa digunakan skill influencer itu Ya. daripada hanya menjadi clipper. Jadi clipper itu secara skill lebih turun daripada influencer ya. Harusnya secara pemahaman saya ya, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, sepemahaman saya seperti itu. Nah ini kalau pengalamanmu Bal, yang pernah menjadi clipper itu seperti apa kemarin? Oke, jadi yang saya edit itu adalah kita mungkin mulai masuk ke brand ya Pak. Betul, tadi kan influencer. Clipper untuk brand. Oke, clipper untuk brand. Jadi kalau saya secara riset-riset lagi, clipper brand itu
bisa dikategorikan untuk 2 tujuan. Pertama untuk awareness, kedua untuk sales. Jadi dia ingin dikenal dulu atau dia menuju untuk penjualan. Oke. Nah, kalau yang saya edit ini secara tujuan memang konsepnya untuk awareness saja. Jadi secara bebas ambil video-video yang terbagi ke beberapa niche tertentu. Waktu itu saya kebetulan dapatnya adalah niche tentang inspiratif, terus ide usaha segala macam. Pemilihan niche itu Siana yang menentukan atau sampean yang mengajukan? Sana yang menentukan, Clipper yang udah Terdaftar atau lolos terdaftar, begitu? ya lolos di lowongan kerjanya itu diperbolehkan memilih. Gitu. Memilih apa niche yang diinginkan. Ya dan memang kan secara lowongan kerja itu kan kita upload CV kan. Nah si sananya tuh sebenarnya udah ngeliat kayak oh ini strength-nya di mana nih. Gitu. Ya pertama di plotting mereka kalau ketika memang nggak works bisa pindah. Itu ada berapa niche di brand itu? Di brand itu kalau nggak salah 5. Setiap niche-nya 2 orang. Gitu. Setiap orang berapa setorannya? Setiap orang setorannya per bulan 300 video. Oke, banyak ya. Banyak. Dengan ketentuan setiap video itu minimal 1 menit. Berarti kalau satu niche, katakanlah tadi inspirasi bisnis begitu ya. Inspirasi bisnis 300 video, berarti 2 orang 600 video. Upload di satu akun. Nah, untuk penguploadannya seperti apa, saya nggak sampai di sana dijelaskannya. Terus saya sempat searching juga pun, saya belum ketemu hasil kerja saya diupload seperti apa. Nah, itu yang makanya saya masih tanda tanya sampai sekarang. Oh, berarti Saman nggak tahu hasilmu di akun apa, terus kemudian jadi nih berapa view itu nggak tahu? Nggak tahu, karena saya lihat juga di akun officialnya mereka nggak diupload di sana. Oh. Gitu. Mungkin kalau sampai saya sempat dengar dari supervisor saya adalah jadi mereka bikin akun-akun kecil. Nah, konsepnya adalah mereka pengen dilihat bahwasanya Clipper itu bukan dari mereka sendiri mungkin. Jadi emang orang-orang klip dan disponsori oleh mereka. Mungkin seperti itu secara konsepnya mereka yang mereka inginkan tuh. Itu tapi tebakanmu gitu ya? Tebakanku karena sampai sekarang belum kelihatan hasil kerjaku di mana. Berapa bulan? Terakhir bulan ini jadi kalau terhitung dari awal 3 bulanan. Oke. Pada akhirnya emang di stop. Di stop itu mungkin kalau kita nebak-nebak nih ya, berarti ada kemungkinan dia nandon stok yang kemudian di store itu, atau ada kemungkinan juga nggak work gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Gitu. Saya pernah menjumpai brand lain nggak yang pernah melakukan itu? Brand lain. Nah, jadi tadi ada awareness, ada selling, kan? ya. Nah, yang coba pernah saya ketahui dan coba saya cari tahu adalah balik lagi tadi ke live stream. Live stream jadi beberapa orang yang live stream itu misal influencer game segala macam, mereka menampilkan brand secara endorse ya. Brand secara endorse. Nah, si Clipper ini nanti mereka akan ngeklip ketika Endorse itu? Influencer yang di endorse itu diklip oleh Clippernya, dihubungkan ke keranjang kuning di TikTok. Dihubungkan keranjang kuning ke TikTok sehingga mereka ini dapat penjualan dari Clippernya itu. Nah, kalau secara pembayarannya adakah Clipper profesional yang di hire oleh sebuah brand, saya juga kurang tahu. Itu sebenarnya kan kayak orang dengan kreatif mereka sendiri kayaknya sih, Bal. Jadi misal dia tahu nih ada si artis A ini sedang promosiin katakanlah ini ya parfum nih ya. Ya. Artis A sedang promosiin Umer. Siap. Kemudian dia tahu nih ada di akun Umer katakanlah dia tahu akun, jadi habis itu dia motong sendiri kayaknya. Motong sendiri habis itu dia upload di TikTok supaya dia dapat penjualan gitu kan.
Nah, ya. Itu bisa jadi kan dia sendiri bukan Bisa jadi seperti itu. bukan dikoordinir dari sebuah brand kan. Gitu. Nah, karena dari situ makanya saya kepikiran sebuah konsep bahwa brand itu sebenarnya bisa menggunakan Clipper sebagai ujung tombaknya mereka untuk promosi tadi. Balik lagi Pak Agung kan sempat bahas Clipper sebagai marketing kira-kira seperti apa kan. Nah, karena saya juga lihat sebuah data bahwasanya Clipper itu beberapa akun Clipper keranjang kuningnya nyala, komisi afiliatnya itu besar-besar, lumayan besar. Ada top 10-nya itu mereka 2 digit sampai 3 digit. Sehingga berarti kan memang konsep ini punya demand dan diterima. Jadi bisa jadi brand-brand yang ingin menggunakan konsep Clipper ini yang mereka menggalakkan dengan lewat konsep affiliate yang Lebih tinggi. yang diklip. Gimana ya bahasanya? Maksudnya orang bikin klip yang videonya bisa dimasukin keranjang kuning dan diafiliatkan ke mereka. Betul. Secara konsepnya seperti itu. Jadi memang harus butuh persyaratan si brand ini punya TikTok Shop, punya atau mungkin kalau yang diupload di Shopee ya, di Shopee-nya itu tadi, sehingga bisa dihubungkan dari si Clipper ini tadi ke keranjang kuning yang tersedia. Jadi ketika videonya naik, mereka pun dapat sales dari si Clipper-nya ini. Paham. Jadi ibaratnya kan Simon pernah meneliti, ternyata cerita ini meneliti Ya. akun-akun Clipper yang mereka menautkan keranjang kuning ternyata penghasilannya besar gitu kan. Lumayan besar. Oke. Dan itu bisa jadi dikoordinir gitu ya. Itu yang kok lihat itu brandnya beda-beda atau satu? Nah kalau yang saya lihat ini, karena kan saya nggak bisa lihat secara rincinya ya kan ya. Jadi ada orang memang yang upload sebuah video dan dia katakan, dia pakai kata data katanya. Dia kasih lihat tuh bahwa akun-akun Clipper ini punya komisi. Kalau data? Kalau data apa kata data? Kalau data kayaknya. Kalau data ya itulah. Pokoknya sebuah platform yang biasanya Untuk ngelihat munculin TikTok itu kan. performa akun-akun TikTok. Nah itu Clipper itu ternyata punya komisi. Jadi saya nggak bisa, belum meneliti lebih jauh, belum cari tahu lebih jauh gimana sih sebenarnya isi klip dari si Clipper itu tadi. Oke. Nah aku penasaran tadi ke skip tentang awareness. Jadi tentang awareness, klip dari brand tentang awareness. Ya. Dia kan ngeklip potongan katakanlah ini perbincangan kita gitu kan. Ya. Di klip ternyata menurut mereka menarik gitu. Siap. Terus bagaimana memasukkan brand itu di klip ini? Nah kalau ini kan kita jelas, kita memang pecah telur lagi kemasukan brand tap in. Ada Parfum Umair. Nah kalau yang waktu itu saya kerjakan, mereka awareness-nya adalah di frame-nya. Di frame? Frame itu jadi kayak misal video ini kan full berapa kali berapa gitu. Vertikal biasanya kan? Ya vertikal. Nah video yang benar-benar videonya itu mungkin cuman sedikit aja. Nah sisanya itu tulisan brandnya mereka. Misal apa ABCD. Terus misal beli ini di ABCD segala macam. Oh, oke. Kayak poster yang nempel begitu. Betul, ya. kayak poster yang nempel di video videonya. Itu. Oke. Jadi menurutmu sebagai editor pecah telur yang mengamati, yang pernah juga jadi Clipper juga, yang fenomena Clipper ini, apakah bisa dikatakan menjadi marketing yang efektif untuk sebuah brand? Marketing yang efektif untuk sebuah brand. Karena memang secara datanya belum terbukti ada yang, mungkin ada ya, tapi kita belum lihat ini bermunculan secara jelas. Efektif apa enggaknya belum bisa diukur. Jadi tapi mungkin secara demand memang ada. Secara kesempatan brand untuk menggunakan konsep ini ada dan itu memungkinkan. Tapi mereka memang harus lebih effort. Dalam artian brand-brand itu yang masih brand belum ada di TikTok sebagai keranjang kuningnya mungkin belum bisa. Dan memang harus punya produk untuk kalau untuk tujuannya untuk sales. Nah kalau awareness ini kan memang ukurannya itu kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya kan. Gitu Bagong. Jadi masih
wait and see dulu begitu ya. Abu-abu. Tapi kalau untuk menaikkan personal branding terbukti sudah berhasil begitu Oh ya. terbukti. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwasanya live streamer itu tanpa atau influencer yang menggunakan Clipper itu, tapi ini konsepnya di live streamer ya. Kayak Reza Arab begitu katakanlah ya. Reza Arab dia tadi udah punya nama kan. Terus Windah Basudara itu yang game, terus ada lagi iShowSpeed juga di luar. Mereka tanpa adanya Clipper mungkin secara penaikan kontennya, engagementnya tidak akan seperti sekarang. Karena Clipper itu secara tidak langsung akan membuat komunitas baru yang mana orang-orang bisa kenal, bisa tahu si influencer itu dari video si Clipper. Mungkin kan ada yang mengatakan, Clipper ini nyolong segala macam. Tapi kalau ada lagi yang pro terhadap konsep Clipper ini, si Clipper ini ya secara nggak langsung mendistribusikan secara ulang konten-konten live stream atau konten-konten podcast yang panjang sehingga orang-orang bisa tahu dan minimal melihat dari videonya yang diklip tadi. Berarti sangat subur di kategori game ya. Game live streaming ya. Itu sangat subur sekali ya di sana. Subur. Memang berawal juga dari industri itu ya. Berawalnya memang dari industri itu. Kalau yang kontra tadi Bal, ada tuh yang kemudian tidak sepakat terus kemudian naik kayak jadi counter Clipper, saya anti Clipper gitu. Nah, ini sebenarnya muncul ketika awal-awal konsep Clipper ini belum dikenal. Karena kan banyak orang yang mengatakan, wah nyolong videonya nih. Iya, wah betul. itu. Karena emang beberapa live stream itu memperbolehkan Clipper untuk memonetize videonya di YouTube. Sehingga ya memang kalau ada lagi memang yang kayak Dian KT juga pernah bilang di Raditya Dika, dia membebaskan Clipper itu dari strike yang video yang dicolong itu karena tadi secara nggak sadar si Clipper ini mendistribusikan ulang videonya dia, gitu. Nah yang kontra ini adalah yang nggak paham konsep Clipper itu sebenarnya nyolong atau emang mendistribusikannya itu. Memang ada dua sisi ya. Ya. Di sisi lain memang dia ngambil, di sisi lain juga sebenarnya membantu. Betul. Oke. Iqbal terima kasih udah mampir di ruang podcast dari ruang sebelah, dari ruang editor ke sini. Next kita mau bahas lagi tentang sesuatu dengan Iqbal di kesempatan yang lain. Di kesempatan yang lain. Terima kasih juga Pak Agung atas kesempatannya. Setelah sekian lama akhirnya nongol. Setelah sekian lama. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.